Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, baik. Agak kurang baik sih sebenarnya. Sakit nggak? Hujan di sini nih benar. benar. Jadi tuh banyak benda-benda bertaburan mana sih. Apalagi kan kondisi kayak situasi saat ini tuh kayak mencekram, apalagi di Ketapang zona merah. Iya, Zona merah ya. Iya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dulu ya. Ya, Oke. benar-benar. Oke, dengan saya sendiri, saya Iqbal Arianto dan ditemanin rekan saya. Namanya Epin Kazara, tapi kalau lebih singkat panggil Pinka aja. Oke, Pinka. Nah, kita pada hari ini. Hai. Iya. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber. Siapa, Pinka? Tentu saja Bang Sai. Yang bagi yang nggak tahu nih, Bang Sai itu alumni dari RK Tajam loh. Wah, tepuk tangan. Wah. Buat koreksi kita kan keluarga kan ada alumni, ada yang Iya. Oh ya, Enggak, kita tetap sama gitu kan. Iya, kalau relawan tuh selama hidupnya. Iya, betul banget. Apa tuh unlimited member? Ya, benar. Jadi ya abang perkenalan sendiri. Nama abang Muhammad Syainullah, tapi biar lebih enak panggil Bang Sai kali ya. Oke. Iya. Jadi gimana? Jadi tuh kami tuh penasaran loh sama abang tuh gimana Iya, sih. bener banget. Pertama, abang tuh dapat beasiswa kan? BBOCS. Wah, keren asli banget. keren. Beruntung sih itu. Nggak, masa sih nggak percaya. Ya, beruntung. Masuk EK aja termasuk beruntung nggak nih? Itu kayaknya awalnya ini sih buat suka-suka ya sih, ngisi waktu gitu. Wah, boleh ceritakan nih gimana pengalaman selama di RK Tajam nih? Wah, penasaran nih. Dari tahun berapa gitu? Oke. Abang tuh mulai gabung tuh dari 2000 akhir 2013 2014 waktu itu abang masih SMA beliau. Oh iya. Jadi tuh Masih muda gitu, membara. masih young and crazy and fresh waktu itu. Jadi waktu itu ada tetangga abang nih, kawan satu lingkungan. Iya. Jadi kita kan ketemu di masjid bareng sholat gitu. Terus dia kayak kenalkan kita daripada nggak ada buat coba kita gabung. Ini loh ada organisasi kepemudaan yang katanya. Tuh waktu itu abang nggak tahu tuh orang hutan, nggak tahu apa itu konservasi, pentingnya budaya hidup hijau dan sehat tuh abang nggak tahu. Benar. Jadi ya udah abang masuk. Nah waktu itu kan kayak tahu kan seumuran itu kan masih kayak gila-gilanya, masih perlu tantangan gitu, jati diri. Perlu tantangan gitu lah. Ya harus Membentuk gitu untuk jati diri ya. Jadi udah lah abang masuk, nggak tahu malah keterusan. Itulah kata orang tuh takdir tuh ada aja jalannya. Iya. Kan ya. Terus abang kayak dulu tuh sempat jadi ketua organisasi waktu itu selama harusnya 1 tahun ya masa baktinya tuh, tapi Jadi itu 2 tahun. Itu ketua RK Tajam itu atau di organisasi lain itu tuh? Ya ketua RK Tajam. Wah, mantep dong. Angkatan berapa tuh? Angkatan 4 waktu itu masih tahun keempat, masih baru kan? Masih baru. Masih gitu tuh masih coba metode mana yang baik untuk organisasi itu kayak gimana penanganannya. Iya benar. Jadi abang salah satu yang banyak mengusulkan metode-metode nih. Oh enggak lah. Waktu itu abang malah yang diusulkan. Jadi setelah itu masa berlalu, abang tertarik tuh kan sama orang hutan kan kita kan basicnya tuh penyelamatan satwa, terlebih orang hutan. Penting banget. Kenapa sih harus orang hutan gitu loh? Jadi abang tertarik dan abang tuh dapat informasi kalau ternyata Yayasan Palung itu punya program riset tentang orang hutan di alam liar, dan itu tuh punya kesempatan untuk ketemu langsung. Oke. Nah waktu itu pembinanya masih karantin Haruri. Sekarang jadi manajer di salah satu divisi lah. Wah, keren. Di Yayasan Palung. Nah
abang ngedaftar lah sebagai pemagang di sini. Nah, jadi magang selama 1 bulan, terus di sana tuh abang pertama kali ketemu bule. Wah. Iya. Itu gimana sih ceritanya tuh? Nah jadi Iya, gimana? Ceritanya dulu. abang tuh kok bisa ya temanan sama bule gitu. Mereka bisa nggak sih bahasa Indonesia? Terus banyak sih pertanyaan. Terus gimana ya komunikasinya? Terus nggak sabar lagi abang ketemu orang hutan kan. Udah terima proposal abang di ACC waktu itu apa ngurus surat izin masuk konservasi namanya SMAKSI. Itu untuk masuk kawasan Taman Nasional karena kebetulan tempatnya benar-benar di zona inti Taman Nasional. Perlu izin, perlu izin. Tapi Jadi- ngomong-ngomong dengan bahasa Inggris dengan bule lagi nih, abang tuh pinter loh bahasa Inggris. Iya. Iya. Katanya pinter banget enggak. Jadi apa sih motivasi tuh gara-gara bule itu atau kayak ada motivasi yang lain gitu? Sebenarnya abang tuh tertarik sama bahasa Inggris tuh udah lama dari SMP. Wah. Terus abang suka-suka kan tahu kan setiap orang kan punya metode belajarnya masing-masing kan? Iya. Bener-bener. Jadi abang tuh belajar dengan menonton. Otodidak. Ya ada guru tapi kan enggak seintens kita Belajar sendiri. Nah, Iya. gitu. Tapi Keren sih. semakin hari ketemu bule terus kita nggak malu, kita punya keinginan, terus ya udah. Insya Allah Keren. sih makin lancar dikit-dikit. Ya, mantap. Ini gimana tuh ceritanya waktu magang tuh? Nah waktu magang itu abang ketemu orang hutan, itu super keren. So sebenarnya itu gini, abang magang tuh dari awalnya 2017. Nah dari 2014 sampai 2016 ke 2017 awal tuh abang kayak berkoar-koar selamatkan orang hutan, tapi kita nggak pernah lihat orang hutan tuh kayak apa. Bener-bener. Ini gimana kok berjuang untuk sesuatu tapi yang nggak pernah kau lihat gitu loh. Iya bener. Nah itu yang motivasi abang, terus abang ketemu langsung sama orang hutan. Jadi gimana tuh pandangan pertama tuh? Itu iya, cinta nggak tuh? Itu cinta nggak Pertama pandangan luar pertamanya? biasa ya. Gimana makhluk sebesar itu loh dengan bobot ratusan kilo itu masih dia tuh beraktivitas aktif di Hutan. pohon gitu loh. Jadi binatang kan orang hutan ku satwa arboreal terbesar di dunia. Iya benar. Yang menghabiskan waktunya di pohon di atas. Baru tahu loh saya loh. Dapat info penting nih, pengetahuan Info lagi baru, nih. iya. Ya. Jadi kayak ngomongnya tuh dapat juga wawasan yang kami tuh pengalaman tuh belum dapat. Iya. Ini gimana tuh? Itu pelajaran buat abang juga. Jadi ternyata ya setali dua uang tuh ya. Nah, Mereka tuh membutuhkan staff baru di sana. Karena ada kayak pembukaan sub riset baru gitu loh. Nah, jadi abang direkrut di sana, abang tertarik ya bermula dari magang itu terus abang training selama 3 bulan terus resmi. Jadi terus sampai sekarang wah Nah, mantap. itu di saat sekolah atau udah selesai sekolah? udah selesai sekolah. Oh, Wah. gitu. Umur berapa kira-kira? Berapa ya? Masih belia lah. Wih, 17-18 tahun. mantep Wah. banget gila. Aku aja masih 17. Enggak, kalau 17 berarti mungkin abang mungkin 18-19. Iya. Nggak yakin sih abang. Soalnya abang tuh Muda. 2015 itu lulus SMA. Jadi ya kalau 2017 awal. Oke, keren nih. Abang masih muda gitu aja udah mikirin kondisi lingkungan sekitar gitu. Perlu sebenarnya kita juga, Vinka. Kita pemuda loh harus punya effort tinggi akan sesuatu, harus punya ambisi dalam hal positif. Oke. Tapi setelah abang masuk itu terhadap orang hutan tuh semakin membara atau kayak cuma gini aja gitu orang hutannya, atau makin aku harus memperjuangkan dia gitu. Iya. Tentunya ya setelah abang ketemu, abang ngerasa kok ada panggilan sendiri gitu. Wah. Gitu. Untuk apa? Lebih intens
berjuang dan bergerak di bidang penyelamatan satwa ternak. Mantep sih. Terus abang mulai aktif tuh di organisasi lain. Salah satunya abang tuh dipercaya menjadi humas di Suara Konservasi Kalbar. Keren loh bang. Iya. Yes. Suara konservasi Kalbar. Iya. Itu adalah forum anak muda berbasis informasi yang bergerak menyuarakan berita tentang konservasi orangutan, satwa lain yang dilindungi habitatnya. kumpulan anak-anak muda. Iya. Jadi kayak ngadain webinar atau gimana itu tuh? Iya. Oh. Jadi untuk saat ini tuh pergerakan kita terbatas ya karena kondisi ya juga tahu lah ya. kondisi pandemi kayak gini. Jadi apapun dibatasi kan. Jadi ya sebatas webinar sekarang, terus live di media sosial. Media sosial. Yang sebelumnya tuh kayak sebelum Ada, COVID menyerang iya. gitu. Pernah ketemu langsung nggak kayak nyuarakan langsung kita harus lindungi orangutan gitu? Pernah tentunya. Malah dulu tuh di 2014 2015 itu kegiatan malah lebih sering dan ketemu langsung. Di setiap kegiatan event RK Tajam tuh benar-benar aktif didukung langsung untuk turun ke jalan. Melakukan aksi, terus kita bagi-bagi pohon dulu, terus ke sekolah-sekolah. Iya, sekolah, terus mobile library. Apa tuh? Perpustakaan. Oh iya. Perpustakaan yang berjalan. mobil. Mobile. Iya, terus banyak sih sebenarnya mau juga merasakan itu tapi karena kondisi juga kan, ya sayang banget. Tapi selama melakukan kegiatan itu ada gak sih masyarakat yang menolak gitu, kayak apa sih orang-orang ini kok menyuarakan apa gitu, mereka kayak nolak itu, ada nggak? Sampai saat ini belum sih. Belum. Oh, mereka mendukung, support itu. Mendukung pun abang khawatir mereka tuh kayak nggak peduli sih, bukan konsen mereka gitu. Itu sih. Ini masalah yang kita hadapi tuh saat ini, dilema di masyarakat antara ekonomi sama konservasi. Itu tuh di masyarakat tuh kayak berseberangan gitu loh. Padahal kan enggak ya. Iya. Tapi kan gitu gini. Logikanya kalau kita mau kerja, mau punya duit, kita harus punya sawit seandainya. Kalau kita mau punya sawit, artinya kita harus nebang hutan, mengalih fungsikan lahan. Iya sih. Nah, hal tersebut tuh berseberangan langsung dengan konservasi kan. Konsep restorasi, konsep hijau itu bertolak belakang gitu. Abang tuh pernah satu kali abang pergi ke Marau. Itu salah satu kecamatan di Ketapang, di daerah Hulu lah. Nah, itu lewatnya dari Tumbang Titi tuh, dari Ketapang, Tumbang Titi, terus Semarang. Nah, di situ kan masyarakatnya plural ya, non muslim, non muslim, tapi ada sebagian wilayah yang di situ memang khusus salah satu etnik asli di situ, suku Dayak. Nah, terus ada ketemu satu kampung yang masyarakatnya campuran, di situ udah baur lah. Di situ ada Melayu, Jawa dan Jawa. Nah, waktu kan itu dilewati semua kan. Waktu kemarau tujuan abang tuh di masyarakat yang campur baur itu di ibu kota kabupaten. Maaf ya. Di kecamatannya. Nah, ketika abang lewat di perkampungan Dayak, itu sejuk minta ampun. Di tengah-tengah kondisi ekstrim, waktu itu panas, kering, super. Musim kemarau. Panas sekali. Itu mungkin kayak pohon mereka masih banyak itu. 20
9 derajat Ih, mungkin, tinggi loh. derajat Celcius mungkin sih ya. Estimasi abang. Tapi di sana sejuk. Di sana sejuk, super sejuk di sana karena masih banyak pohon. Mereka tuh menjalankan konsep ekonomi berkelanjutan dengan menanam pohon-pohon yang udah rusak. Salah satunya getah. Mereka masih kuat, gitu. masih memegang budaya mereka. Karena mereka dengan alam. karena mereka pun juga butuh alam gitu kan. tepat Untuk sekali. bertahan hidup juga. Karena manusia sekarang tuh gini kan, kakak bilang tuh ekonomi sama konservasi. Gini, jika misalnya ekonomi kan terus lanjut nih Iya. dan memangkas konservasi. Iya. Nah, tapi kalau konservasi habis, ekonomi juga berhenti. Benar. Nah, inilah manusia apa tuh yang zaman sekarang tuh kayak lebih pentingkan ekonomi. Iya. Karena konservasi tuh lebih penting gitu kan. Justru tuh formula penengah dari masalah itu yang harus kita temukan. Mencari formula tersebut. Nah, abang ya. Nah, setelah abang keluar dari perkampungan itu ke perkampungan yang lebih bawah, itu panas. Nggak ada pohon di pinggir jalan. Di belakang rumah orang sawit semua. Itu perkampungan Campuran yang udah campuran. Tapi mereka di sana hidupnya makmur, kayak rumahnya besar-besar. Ekonominya tercukupin lah. Iya. Sementara di masyarakat adat tersebut mereka hidup benar-benar sederhana, mengambil secukupnya. Abang tuh dari situ mulai memicu abang, kita harusnya kayak gini loh hidup tuh. Formula yang perlu kita cari tahu tuh kayak bagaimana kita hidup berkecukupan tapi hijau gitu. alam masih tetap terjaga. Alam masih tetap terjaga. Itu sih. Ngomong-ngomong tentang perkampungan, jadi selama pernah saya lewat perjalanan gitu kan, rata-rata tuh hutan tuh bukan hutan lagi, tapi sawit. Sawit, iya benar. Sawit semua. Rata-rata sih di Jadi kalau kita mau ke Pontianak kan lewat jalan darat nih, iya. itu rata-rata sawit semua. di sepanjang jalan. Yap. Ironis sih ya. Tapi mereka makin kaya sih. Iya. Tapi nggak baik juga, sesuatu yang berlebih itu tidak baik untuk. Tapi masalahnya dengan kekayaan mereka tuh orang tuh termotivasi gitu. Iya. Untuk Awal dari satu orang, satu perusahaan masuk, Iya. yang lain yang ngerasa punya tanah, mereka ngerasa mandiri untuk punya perkebunan sendiri. akhirnya semua orang menjadi ikut ke situ. Iya. Iya. Mana? Dan ini nih akan menjadi suatu efek domino nanti untuk kedepannya. Dimulai dari satu orang, orang-orang yang lain akan mengikuti, kemudian pohon habis, yang kayak gitu. Tapi ini berbanding terbalik juga kan, kayak efek domino kan tadi kan, satu orang misalnya kayak bangsa gitu ke arah alam, terus menyadarkan diri sendiri, terus yang lain tuh kayak ngikut. Iya, Ya, itu perlu kan? orang-orang seperti itu. Nah, Orang lain. Iya. tapi itu tujuan kita kan sebenarnya. Iya sih. Tujuan kita seperti itu. Wadah anak muda. Nanti kan ini kan kita nanti jawabannya kan diganti oleh kita lagi nih. Benar. Abang ngerasa perjalanan kita nih masih jauh dari tujuan sih. Makanya dari itu harus ada pembaruan generasi harusnya terus berlanjut. Iya. Untuk meneruskan cita-cita luhur masyarakat aja gitu. Itu sih. Tapi kan sekarang kan situasi COVID nih. Menurut abang lingkungan kita atau alam sekitar kita tuh makin terjaga atau semakin habis ini gara-gara COVID? Kalau menurut abang seperti apa? Ini abang ya? Gimana ya? Kita ngerasa bersyukur pun aneh gak ya? Iya, benar. Tapi gini, tanya di lapangan pengurangan polusi tuh pelan-pelan terjadi loh. Kalau menurut abang, karena nah ini ironis juga nih, banyak perusahaan-perusahaan yang destruktif sifatnya tuh mulai tutup atau paling tidak mereka mengurangi produktivitas mereka, Mengurangi waktu kerja. sehingga
polusi-polusi, zat-zat polutan yang dihasilkan dari mereka berkurang. Nah, abang tuh mikir kok, pikiran ekstrem abang mikir kayak gini. Ini nih saatnya kalau alam tuh ngasih peringatan tuh kayak gini loh. Mereka mau nyerang balik tuh. Wow itu. Tapi gimana ya? Kita nggak akan terus berlanjut kayak gini kan, nggak bisa terus hidup di masa pandemi terus. Bisa hancur ekonomi kita kan? Iya di sisi lain ekonomi kita akan terus mengalami penurunan. Iya. Kayak konservasi naik, ekonomi turun. Tapi saya mikir tuh gini, apa mungkin kayak ini konspirasi gitu kan, pengurangan manusia. Depopulasi Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates semua, Melinda and Gates Foundation. Nggak tahu lah, bukan ranah gitu sih. Tapi masuk akal. Masuk akal kalau 1% manusia menguasai 99% tanah di dunia. Wes. Pengurangan populasi. Kita nggak akan bahas itu kan? Iya. Nggak mungkin lah. Global. Masuk politik juga nanti nih. Eliminasi. Plesetan. Gimana? Iqbal saat ini sama Vinka ya? Iya, sama Vinka. Kalian tertarik? Ini kan nggak mungkin kan kalian nanya abang terus kan? Iya. Boleh. Boleh abang. Boleh. Berapa bohong nanya kalian? Motivasi kalian tuh apa? Tertarik di RK Tajam. Nih abang lihat tuh kalian tuh aktif sekali loh. Iya. Nah maksudnya kawan kalian aktif, tapi abang ambil sampelnya kalian lah. Boleh cerita nggak nih? Boleh kamu dulu Vinka. Kita tuh mungkin aku tuh nih gabut nih ya, nggak banyak kerjaan, jadi aku harus cari kesibukan gitu. Salah satunya gitu kalau aku. Itu makanya Pak, kalau Vin kan enggak. Gimana? Tapi gabut juga sih salah satu sih. Enggak. Jadi tuh ada si Fahmi kan anggota juga kan, kayak ngajak, ayo masuk RK Tajam, kita jalan-jalan gratis nih. Kayak MLM ya. MLM. Itu lucu sih. Tapi udah masuk nih kan, pas sudah masuk kok seru juga kan gabung di sini, jadi lebih tahu tentang kondisi lingkungan saat ini dan harus apa gitu kan. Dan juga mulai mengeluarkan kebiasaan baru nih, kayak botol, ngurangin plastik. Juga masuk ini tuh kayak ngajak keluarga juga. Iya. Jadi pas gaya hidup ramah lingkungan. Iya. Jadi kayak Hidup hijau. Hidup hijau. Ada positif untuk diri sendiri juga ke keluarga. Soal ngajak kan. Iya. Ada impactnya juga. Abang pun sering loh semenjak di RK Tajam tuh teman-teman bawa botol, abang sering bawa botol teman tuh. Gimana? Hidup hijau. Ini sebenarnya dampak negatif. Negatif ya. Negatif. Pergi tangan kosong. Pulang bawa botol. Tapi kan intinya kan bawa botol. Tapi nanti ada nih gini ya. Saya masuk RK Tajam berhasil membawa banyak botol. Ini bawa botol yang saya kumpulkan sama Iya. Karena RK Tajam suka bagi-bagi botol juga. Hasil curian. Jangan. Oh itu meminjam ya. Minjam tanpa bilang. Sama aja. Gimana? Ya, mau apa lagi? Pak Iqbal gimana Iqbal? Itu aja sih kamu. Hah? Itu aja. Enggak ada pengalaman gitu. Oh, ada. Motivasi aku masuk RK Tajam yang pertama sekali karena gabut sih. Pasti. Kemudian aku salah satu yang aku tertarik masuk RK Tajam karena aku tuh memiliki jiwa konservasi juga sih. Sebelumnya. Iya. Karena aku tuh contohnya bagus nih. Karena aku tuh tertarik dengan benda-benda yang hijau termasuk alam. Iya. Terobsesi. Jadi ini kecintaan Bang Iqbal. Manusia pun ada ya. Seperti itu. Jadi Kalau huluk tuh berarti itu dong. ya salah satu Kesukaan. Iya. Terus Terus aku bergabung di RK Tajam sama
aku sering lihat IG Bang Said juga tentang konservasi. Iya, sebelumnya. sampai saat ini aku belum follow. Wah, jahat loh, jahat. Dia nge-stalking tapi nggak follow. Ya belum follow. Nanti lepas ini aku follow. Itu sih. tertarik stalking. Masa nggak suci lagi. Awalnya tuh memang kayak gitu sih. Kan gini kan, pemuda tuh memang ada sih kan masa-masanya labil gitu loh. Masa-masa penjajakan, cari jati diri. Iya, benar. Coba aja semua ranah, apapun dicoba. Yang hal positif ya. Yang maksudnya jangan sampai Hal-hal narkoba dan Iya betul. tak sampai lah. Terus nanti tuh kalau emang itu passion kita gitu, pasti akan ketemu. Iya benar. Coba Abang aja pun tak semuanya. serta-merta kayak langsung tertarik gitu loh, enggak loh. Enggak. Abang dulu motivasi abang tuh, abang pengen populer ya, pengen populer. Wah. Oh, ini tersirat nih dia. Iya. Itu viral tapi lama-lama Nggak populer. populer. Saya malah kecantol sama konservasi. Iya. Katanya dengar-dengar gara-gara banyak cewek. Nah. Tapi Gitu. Motivasi awal itu kan itu tuh. tapi bukan abang yang nggak populer, tapi dia malah lebih suka ke alam kan? Iya. Ya. Itu abang kayak menemukan passion aku Di sini gitu. di sini. Sampai abang kuliah ambil fakultas hutanan. Nah, abang tuh tertarik sama botani ini. Kalau kalian di biologi, Ini sih. MIPA biologi atau hutanan, kalian akan belajar tentang botani. Di dalam botani itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Nah, di dalam botani itu ada phanerogamy, ada cryptogamy. Phanerogamy itu tumbuhan tinggi, cryptogamy tumbuhan bawah. Terus ada dendrologi, fisiologi tumbuhan. Gitu. Wah, ilmu baru lagi kan? Botani, aku baru dengar sih. Kalian tahu nggak kalau segala sesuatu di dunia itu diberi nama berdasarkan hukum binominal nomenklatur. Oh, itu apa tuh? Penamaan dua kata itu harus tahu kan, genus dan spesies. Tahu. Nah, penamaan dua kata itu harus bahasa Latin. Iya, bahasa Latin. Nih kayak yang biasa kita lihat tuh, yang kita makan mangga yang umum pada umumnya. Ada nama Makan, latinnya. ada Apa tuh? Mangifera indica. Malifera indica. Indica itu spesiesnya. Spesies itu bisa merujuk dari si penemu, si taksonom, atau dari mana dia ditemukan. Indica kan, Mangifera indica. Indica berarti dari India gitu loh, dari kepulauan India. Terus Mangifera, dan mereka punya nama, punya artinya masing-masing. Mangifera indica itu familinya itu Anacardiaceae, salah satu dari tumbuhan merah dan beracun. Iya, dia akan menghasilkan efek alergi gitu loh. Dan Anacardiaceae dia ambil dari nama Jabumente, Anacardium occidental. Jadi setiap nama lain itu pasti ada artinya gitu Iya. kan? Pasti ada. Contoh nih Dicterocarpus. Apa tuh? Mungkin itu bukan tanaman kampung sih, itu tanaman hutan. Dicterocarpus itu pohon bengkirai. Iya. Dicterocarpus itu terdiri dari tiga kata. Di nama Latin dari dua. Terra itu nama Latin yang artinya sayap. Carpa itu dari nama Latin yang artinya buah bersayap dua. Dia tuh buahnya emang ada sayapnya, kayak buah terus ada sayap dua.
Pterocarpus. Terus spesiesnya ya ada Sublamelatus, Gracilis gitu. Diambil dari bentukannya, morfologinya, bisa dari mana dia berasal atau si penemu biasanya kayak gitu. Nama Latin tuh kayak menggambarkan itu sendiri ya. Iya. Tapi nama Latin bukan hanya untuk tumbuhan kan, kayak orang hutan juga Iya, punya benar. nama Latinnya gitu. Coba Bal, apa Bal? Orang hutan, Orang hutan Kalimantan. Pongo Pygmeus. Iya. Iya. Pongo Pygmeus pongo, Heeh. genus Pygmeus spesies. Subspesiesnya yang ada di Kalimantan Barat itu Abeli. Sorry. Sumatera. Urumbiae. Columbia. Iya itu. Nah, dengar. Rumbi yang kita biasa bilang Rumbi itu. Apa arti namanya tuh? Nah, itu Luas. Abang minta tangan lah. Soalnya abang tuh belum mendalami. Tapi ngomong-ngomong soal orang hutan kan kayak nyebarkan bibit gitu kan. Iya. Itu gimana prosesnya tuh? Seed dispersal. Itu orang hutan petani hutan. Nah, nih. Nih, Itu kok bahasanya ini ya. kita tuh ikut alur Oh, iya, gitu. iya. Oke. Abang cerita sedikit lah ya. Ini podcast pertama kita ya? Iya. Udah semua paham? Ini harapannya podcast ini bisa berkelanjutan di Berlanjut. tema selanjutnya. Ke generasi ke generasi Nah, gitu. Dan bisa dapat. Oke. Abang lanjut cerita ya. Iya. Orang hutan sebagai penyebar biji atau seed dispersal. Nah, di salah satu penelitian kami di Stasiun Riset Cabang itu ada namanya GPSD, Gut Passage Seed Dispersal. Nah, artinya saluran pencernaan dan sebaran biji dan penyebaran biji. Ya, orang hutan tuh dia menyebarkan biji melalui proses metabolisme tubuh, proses pencernaan. Dia makanan, biji-biji kecil tuh udah dimakan, udah dihancurkan ya, dimakan, ditelan, terus dengan ruang jelajah dia yang luas, Iya. dengan porsi makan yang artinya dia punya daya tampung yang besar di badan dia, ya kan? Iya. Mengefisienkan penyebaran biji yang dilakukan dia. Dia makan nih. Hari ini dia makan buah kelengkeng seandainya. Buah kelengkeng itu di titik 1. Terus tuh dia defekasi atau mohon maaf ya, pup ya. Jadi kita bilangnya bahasa sainsnya, bahasa sainsnya defekasi. Kalau kencing, buang air kecil tuh urinasi. Dia defekasi keesokan harinya seandainya di titik B yang jaraknya tuh 2 km dari titik awal misalnya. Jadi menyebar gitu. Iya, ternyata sebarannya sampai sejauh ini loh. Orang hutan tuh berkelompok gak dia tuh? Nah, orang hutan tuh semi soliter. Artinya dia sendiri, tapi pas musim kawin, musim penjajakan dia akan bersama selama beberapa hari. Nah ini cara bagaimana kita mengetahui jarak sebaran bijinya tuh. Kita titik waypoint, titik koordinat ketika dia makan genus A, Pometia pinnata sana, matua hutan tuh, bidare, namanya bidare. Pernah nggak makan bidare? Enggak. Pernah dengar tapi tidak pernah makan. Sama. Ya. Matua Pometia pinnata gitu kan, matoani ya. Dia dimakan tuh. Waktu dia makan di satu pohon di titik di titik tagging. Terus waktu diidentifikasi dia kan diikuti kan vokal animal sampling, artinya kita mengikuti vokal tersebut kemanapun dia sampai dia bersarang lagi. Soalnya kayak sekarang harinya dia identifikasi di titik B tadi yang 2 kilo itu. Kita titik. Nah, dikalkulasikan lah berapa jaraknya. Terus tuh seberapa efisien pencernaan dia. Oh, ternyata tuh dia mencerna makanan tersebut. Kan setiap makanan kan beda penanganannya ya. Iya, benar. Sampai 1 kali 24 jam sana dengan jarak sejauh ini. Diketahui lah tuh, ditarik kesimpulan kayak gitu. Itulah mengapa orang hutan penting gitu kan. Penting sekali. Jarang loh ada
kita kan pertimbangkan kan selain jarak daya tampung dia kan, selain jarak yang disebarnya. Kalau memang jarak tuh nggak ngalahkan burung lah ya. Burung tuh bahkan sampai lintas negara kan, yang migrasi mereka makan di sini di negara A, terus mereka migrasi defekasi di negara B. Contohnya tuh banyak loh. Ada istilahnya invasive alien species, tanaman yang bukan asli kita, tapi disebar secara alami oleh burung. Pernah jambu monyet nggak? Jambu monyet. Belusia pentamera. Belusia pentamera. Belusia pentamera itu bukan asli kita. Dibawa burung karena bijinya yang kecil. Dibawa burung dari mungkin dari Costa Rica, dari Amerika Latin sana, dibawa ke sini terus menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi daya tampung mereka kecil, tidak sebesar orangutan. Amat sekali orangutan, walaupun sebarannya sebatas wilayah lokal. Tapi daya tampung yang besar memungkinkan persaingan biji itu tuh lebih kecil gitu loh. Dari 10, ini kalau burung bisa nyebarkan 10, dia bisa nyebarkan 100 biji. 1 berbanding 10. Kalau seandainya burung dari 10 itu mati 8, 2, orangutan tuh bisa kalau di porsi yang sama mati 80, 20 dia hidup. Iya kan? Iya. Karena daya tampung dia besar. Gitu. Itu sih kenapa penting orangutan tuh untuk dilindungi, karena perannya tuh krusial, benar-benar penting benar gitu. Makan disebut petani gitu Petani kan. hutan. Keren sih. Spesies alien tuh mengganggu spesies endemik jadi. Iya. Sangat. Alien spesies tuh sangat mengganggu. Ini istilah lagi ya. Belusia pentamera itu dia adalah tumbuhan pionir. Tumbuhan pionir itu artinya gini. Dia akan tumbuh mendominasi suatu wilayah dengan kalau dia tumbuh, dan akan menutup pohon-pohon lain yang membutuhkan sumber cahaya. Menyingkirkan gitu. Tapi itu ndak ekstrim, ada yang lebih ekstrim. Apa alien tuh? spesies yang lain. Eceng gondok itu yang eceng gondok di Tutupan air. namanya Termasuk itu juga lah tumbuhan aliens. Eceng gondok. Abang kurang tahu sih. Tapi kemarin nggak salah kan eceng gondok tuh emang sengaja dibuang kan? Kan ada kan? Emang ada yang sengaja Eceng gondok tuh emang kalau dia tumbuh di satu tempat dia akan menyebar. Dia akan sebarannya itu cepat. Iya, dia tuh tumbuhan sporadik gitu loh, akan menyebar besar. Tapi ini nih yang lebih ekstrim tuh akasia mangium, akasia besar tuh kan? Iya. Dia tuh aslinya dari Australia. Nah kalau dia tumbuh tuh pohon lain tuh nggak akan tumbuh karena dia tuh benar-benar serapan air dia tuh perlu akarnya besar, menjalar gitu ya. Akarnya menjalar sehingga menutupi potensi tumbuhan lain untuk hidup. Iya. Terus apa lagi? Yang alien spesies yang sengaja dibawa tuh kayak sawit. Yang sawit masuk sih. Karena dia nyerap air tuh. Abang lupa. Elaeus guineensis. Nama latinnya. Dia dari New Guinea, dari wilayah Oseania, Papua Oseania lah. Ini kalau dia tumbuh tuh tumbuhan lain tuh akan susah untuk tumbuh gitu. Sawit itu. Karena daya serap air dia tuh besar, sangat kuat. Nah aku heran tuh kok dari buah tuh bisa keluar minyak gitu. Itu kayak bisa abang jelasin nggak tuh gimana? Dia Ini bahasnya lalu ke sawit aja. Dia tuh sangat sporadis bahasa gitu. Jadi kan setiap tumbuhan kan menghasilkan air, apapun itu. Air itu tuh bisa berupa getah, apa sih istilahnya yang jadi damar getah yang kecil tuh. Ya, getah cair terus teroksidasi terjadi pembekuan. Nah mungkin sih abang, bukan kapasitas abang sih, tapi minyak tuh memang
keahlian tumbuhan tersebut, bagian dari cairan yang dihasilkan tumbuhan tersebut. Tuh kelapa pun bisa jadi minyak. Ya, bisa. Itu tuh nih ya, minyak dari sawit itu enggak serta merta diperas ada minyak, itu enggak. Tapi ada proses panjang. Ada melalui prosesnya panjang. Oke. Lu kita jauh sekali ya. Lalu kelapa sawit. Malah jadi petani sawit. Ini kayak mengajak gitu Ini kan. aku khawatir tuh kalau orang hutan petani hutan ini Vinka jadi petani sawit. Tidak. Karena ini sangat menguntungkan. Oh iya, ini ada petani. Nah, saya kan sebagai anggota RK Tajam tuh menyuarakan ya, tidak mungkin itu. Ngomong soal sawit tadi. Gimana tuh? Kalau misalnya ada orang hutan masuk ke lahan sawit, dia tuh tiba-tiba makan buah dari sawit tersebut. Iya. Nah, itu orang hutan tuh bakalan nyebarkan biji sawit itu di hutan. Sawit itu tuh bakal hidup atau enggak? Betul. Pertanyaan bagus sih. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus yang agak sulit saya jawab. Masuk di akal kan? Benar ya. Tapi perlu diketahui bahwa sawit itu tumbuhan palem. Dia bukan tumbuhan biji. Dia pakai tunas. Dia dengan tunas. Siapa tahu kan di Kalimantan ini. Tapi biji loh. Enggak, sorry. Abang yang salah. Dari buah itu tuh dia akan tumbuh. Tunas. Iya. Soalnya orang kan kayak Dia nanam tumbuhan di biji. pot. Dia tumbuhan biji. Oh iya. Dia nanam di pot kan dari biji dulu, ditunaskan, baru dibesarkan ke yang halaman yang lebih besar. Iya. Ini pertanyaan yang bagus. Orang hutan tuh dia punya standar ukuran biji sendiri kalau dia makan. Biji-biji apa yang masuk yang bisa diproses melalui metabolisme tubuh dia. Tapi menarik ya. Itu kalau orang hutan dia makan sawit terus dia tumbuh, dia akan jadi petani sawit. Kan menjadi musuh bersama itu. Bakal jadi musuh. Enggak maksudnya. Jadi mereka tuh bakal diburu nanti. Akan dimusnahkan. Abang khawatir ini jadi penggiringan opini sih. Oke. Sebenarnya gini. Seperti yang Mbak bilang di awal, formula untuk menjadi titik tengah win-win solution itu yang perlu dicari. Dengan menanam sawit enggak akan serta-merta menjadikan kamu jahat. Itu kan tuntutan Kebutuhan. hidup, kebutuhan. Benar. Tapi bisa dibatasi, bisa dikontrol. Jangan berlebihan. Iya, benar. Kata Jangan Iqbal, tamak. sesuatu yang berlebihan itu nggak akan baik. Baik, yes. Ambil secukupnya, gitu sih. Tapi yang susah tuh manusia yang ngambil tuh nggak seperlunya. Mereka tuh aku mau lebih gitu kan, memperkaya Mereka tuh diri. Selagi masih ada yang meminta, itu bakal terus ngasihkan pasokan. Iya, benar. Sampai dicinta. Bener. Dan itu kan siklus ya. Manusia yang minta itu pasti ada sesuatu yang dihasilkan Iya. sehingga menjadi satu prospek untuk dia. Akan berkelanjutan. Benar sih. Itu akan menjadi sebuah siklus. Iya. Hujan ya nih? Heeh. Hujan lagi. Berapa menit kita nih? Sudah panjang sekali omongan kita nih, dari Sabang sampai Merauke lewat nih. Ini Kita ngobrol santai-santai. ngobrol santai. Nggak apa-apa. Karena podcast pertama kita. Ngobrol santai tapi nggak disediakan kopi nih. Oh iya, sebentar ya, saya ambilkan. Jadi gimana? Kalau memang mau tutup sepatah dua patah kata Ya. Yang pesan terakhir. Sebenarnya kesaran pesan itu bukan dari kami nih, dari hostnya, tapi dari abang bintang Oh iya, tamu. Tadi ini saya ini keliru. Yang mana yang host, mana yang narasumber. Ya, bener. Ini kalau Deddy Kobuzer kan satu orang host tuh di depan. Iya. Dua narasumber. Iya. Oke, pesan dari abang ya. Ini sebagai anak muda ya. Selagi kita masih punya kemampuan fisik, masih punya kemampuan secara material non material lah ya, fisik terus pemikiran, keluarkan semua, kontribusikan semua
untuk kepentingan bersama. Terus jangan takut untuk mencoba sesuatu, karena segala sesuatu yang besar tuh dimulai dari Hal yang kecil. Iya. Dan itu tuh harus dicoba. Iya. Itu sih pesan untuk anak muda tuh. Hal yang positif yang berimpaknya besar. Nah. Iya, hal kecil tuh akan berdampak besar. Langkah kecil yang kita lakukan sekarang Iya, akan dari berdampak kita besar. botol aja nih udah dampak kecil yang akan berdampak besar ke masa Benar. depan. Iya. Ini kamu bawa botol, dilihat orang akan termotivasi. Paling tidak dia akan tertarik bukan karena konsep konservasi yang kau bawa, karena dilihat Efisiennya ya. iya Lebih atau mudah. botol yang kamu bawa tuh keren gitu. Iya. Dan akan menjadi sebuah tren. Nah, tren-tren positif kayak gini yang harus diangkat ya. Benar-benar. Ada nilai jualnya juga. Benar. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Apalagi media sekarang kan sudah luas lah gitu kan. Semua orang diakses. adalah jurnalis untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yap. Semua orang adalah saintis. Semua orang adalah pencoba. Iya. Semua orang adalah manusia. Ada, itu sih dari abang. Semua orang hutan itu penting. Iya. Semua orang otak itu penting. Iya. Semua satwa. Iya, semua satwa. Ini enggak ada. Ya, benar. Jadi ngomong-ngomong nih, bakal ngalahkan Deddy Corbuzier atau gimana nih? Nah ini ada siapa nih? Host. Saya sebagai itunya. Oh iya benar. Oh, beliau hakim garis. Oh. Garis. Itu aja mungkin sutradaranya. mungkin grup dari kamu. Oke, karena ini podcast pertama kita dan juga materinya luar biasa. Dari Sabang sampai Oke, Merauke. semuanya ada. Ya, ini kan yang pertama kan. Jadi nanti akan lebih Perdana. terstruktur lagi Iya. selanjutnya. Oke, itu aja. Terima kasih untuk semuanya. 1, 2, 3, close the door. Kalau apabila ada kesalahan kata ya Iya. mohon dimaafkan. Apabila menyinggung Kalian tapi ya kayak Iya, tertampar teman. gitu. pihak-pihak ataupun personal Iya. kita mohon maaf karena kita membahas secara kontekstual, kita tidak menyinggung pihak Siapapun. ataupun siapapun. Secara spontan. Spontanos. Oke, kami berdua mengucapkan terima kasih juga kepada Bang Soinullah udah hadir di Sama-sama. podcast pertama kita. Oke, saya Iqbal Arianto dan rekan saya Pinka Zara, panggil saja Pinka. Saya pamit Bang undur Sai, diri. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye. Bye. Stay home. Tetap di rumah ya. Stay sehat.